Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, a'azakumullah. Tadi dari pagi sudah kita bahas tentang pembahasan kita materi mulia dengan manhaj salaf dan sudah kita bahas tentang definisi dari salaf, kemudian juga keutamaan salafus saleh. Yang ketiga adalah bahwa manhaj salaf sebagai hujjah. Maka sekarang kita masuk kepada prinsip dakwah salafiyah. Prinsip ini penting untuk diketahui. Bahwa banyak juga orang menilai bahwa dakwah salaf ini sifatnya juz'iyat, artinya parsial. Bahkan juga kadang-kadang ada yang menuduh bahwa dakwah salaf ini dakwah yang keras. Dan ini semua tidak benar. Pada hakikatnya dakwah ini dakwah yang hak, dakwah yang membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat, mengembalikan manusia kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, mengembalikan manusia kepada Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dakwah yang merusak atau dakwah yang keras atau yang lainnya. Dan sering saya sampaikan juga, termasuk juga kemarin pada waktu khutbah Jumat di Serit, bahwa orang menganggap bahwa Islam itu atau dakwah yang hak ini keras, itu disebabkan karena kebodohan dia tentang Islam. Jadi banyak orang karena kebodohan dia, karena ketidaktahuan dia, sehingga dia menilai bahwa Islam atau dakwah yang hak ini, dakwah salaf ini dianggap keras. Karena apa? Karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan dia tentang Islam. Kalau dia tahu tentang Islam, insya Allah dia tidak akan menilai demikian. Dan juga kadang-kadang juga bukan sekedar itu aja, kadang juga dia menilai beberapa dai yang kadang-kadang juga dia belum kenal, sudah dinilai dengan keras. Karena apa? Karena sudah awalnya sudah ada unsur kebencian dan kedengkian, gitu. Bukan dengan hati dan dada yang lapang untuk menerima kebenaran. Seorang Muslim, mestinya dia punya dada yang lapang untuk menerima kebenaran. Kalau soal ada perbedaan, wajar ada perbedaan dalam hidup ini. Tapi kemudian menilai dakwah yang hak itu dengan hati yang keras, yaitu yang awal karena kebodohan, yang mewariskan kedengkian dan segala macam. Atau yang kedua, ya karena faktor hawa nafsu. Sehingga orang menilai Islam ini atau dakwah yang hak ini dinilai keras karena hawa. Sebab orang yang mengikuti hawa nafsu, dia akan menilai sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian juga faktor yang lain, orang menilai dakwah ini keras atau yang lain karena dia banyaknya dosa dan maksiat. Dan Anda perhatikan bahwa beda antara tegas dengan keras. Kita dalam menyampaikan hukum itu harus jelas dan tegas, sehingga umat ini tidak diombang-ambingkan. Kita ketika ditanya tentang ini hukumnya syirik atau tidak, syirik kita katakan. Ini hukumnya kufur atau tidak kufur.
ini hukumnya boleh atau tidak, kita katakan tidak boleh, harus jelas. Yang mana boleh kita katakan boleh, yang tidak kita katakan tidak. Yang haram kita katakan haram, yang halal kita katakan halal. Yang sunnah kita katakan sunnah, yang bid'ah kita katakan bid'ah. Yang tauhid, yang syirik. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi kadang-kadang orang karena banyaknya dosa dan maksiat yang dia lakukan, sehingga ketika disampaikan dakwah yang hak ini, bahwa hukum ini tidak boleh, ini haram, karena dengan dalil Quran dan Sunnah, nah itu dikatakan keras. Nah kalau seandainya dia dadanya lapang, ingin menerima kebenaran, dia tidak akan mengatakan demikian. Atau faktor yang lain karena lingkungan. Orang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Islam itu dasarnya wahyu. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah yattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun." Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Dan mereka itu hanyalah menyangka-nyangka, dan mereka itu hanyalah berdusta. Tapi kebanyakan manusia ini hanya ikut-ikutan, sangka-sangkaan belaka. Dan mereka ini tidak mengikuti kebenaran, tapi yang mereka ikuti sangka-sangka, yang kemudian mereka menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Jadi akhwan fillah, Allah, bahwa kita dalam mengikuti ini, kita ikuti wahyu, Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Ini jalan yang selamat. Tapi mengikuti banyaknya orang, itu orang banyak melakukan demikian. Itu nenek moyang kita mengatakan demikian. Kita sudah turun-temurun demikian. Kebudayaan kita begini. Kita ini bicara soal agama, bicara soal akhirat, kita bicara soal surga dan neraka. Berarti kita harus berjalan dengan benar, karena Islam ini lengkap dan sempurna. Sudah dijelaskan semuanya oleh Nabi. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka sudah Nabi jelaskan. Karena itu kita harus jelas dalam masalah ini. Jangan kita terbawa dengan omongan-omongan menurut pendapat saya, kata orang banyak begini, nenek moyang saya begini, kebudayaan kita begini. Sekarang bukan soal budaya, ini benar tidak bersyariat. Jadi dalilnya bagaimana bersyariat, itu yang harus kita lihat. Sebab ukuran agama ini bukan nenek moyang. Sebab nenek moyang dilarang kita mengikuti nenek moyang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya SAW, mereka katakan, kami ikuti nenek moyang kami. Kami dapati nenek moyang kami begini. Kata Allah, apakah mereka akan ikuti juga nenek moyang mereka yang tidak berpikir dan mereka tidak mendapatkan petunjuk? Dan Allah menegur orang-orang yang mengikuti kebenaran, orang-orang yang menolak kebenaran karena mengikuti nenek moyang. Dan alasan itu banyak sekali. Di negeri kita itu banyak sekali alasannya. Ya, sudah turun-temurun demikian, kakek saya, nenek saya dulu begini. Kan kakek saya juga keturunannya keturunan kiai. Apa saja sudah alasan dikemukakan. Ini kebudayaan kita begini. Sudah jelas melanggar syariat. Jelas melanggar syariat. Nah, ketika kita sampaikan kebenaran, namun mereka kadang-kadang menolak dan menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Jadi akhwan fillah, dakwah ini dakwah yang hak. Kita ingin mengembalikan umat ini kepada Islam yang hak, yang benar, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan seluruh imam pun sudah mengingatkan kita tentang tidak bolehnya mengikuti pendapat-pendapat mereka, hatta para imam. Seluruh imam itu sudah mengingatkan kepada kita tidak boleh mengikuti pendapat mereka. Seluruh imam mazhab. Seluruh imam mazhab itu semuanya sudah menyuruh kita untuk mengikuti yang hak. Di antaranya saya ambil beberapa penjelasan supaya kita lebih jelas. Imam Abu Hanifah pernah mengatakan begini, "La yahilu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadna."
Tidak halal bagi seorang mengikuti perkataan kami bila ia tidak tahu dari mana kami mengambil sumbernya. Begitu juga Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas mengatakan, "Innama ana basharun ukhti'u wa usib. Fanzuru fi ra'yi fa kullu man wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhu wa kullu man lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku." Aku hanya seorang manusia, terkadang salah, terkadang benar. Oleh karena itu, telitilah pendapatku. Bila sesuai dengan Quran dan Sunnah, ambillah. Dan bila tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan. Ini Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Bahkan dia mengatakan, "Laisa ahadun ba'da nabi illa wa yu'khadhu min qawl wa yutrak illa Nabi SAW." Siapapun perkataannya bisa ditolak dan bisa diterima, kecuali Nabi SAW tidak boleh tolak perkataannya. Imam Syafi'i yang paling banyak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulullah SAW lam yahilla lahu an yada'aha liqaul ahadin." Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa orang yang secara jelas telah mengetahui satu hadis Rasulullah SAW tidak halal meninggalkannya karena mengikuti pendapat seseorang. Tidak halal bagi dia meninggalkan perkataan Rasulullah karena mengikuti pendapat orang. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulullah SAW faqulu bi sunnati Rasulullah wa da'u ma qultu." Wa fi riwayatin, "Fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahadin." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bila kalian menemukan dalam kitabku yang berlainan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka peganglah sunnahku. Maka peganglah sunnah Rasulullah. Apabila ada dalam kitabku sesuatu yang berlainan dengan sunnah Rasulullah, maka peganglah sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah pendapatku. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ikutilah sunnah Rasulullah dan jangan kalian melihat kepada pendapat seseorang. Kemudian juga kata Imam Syafi'i, "Idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi." Apabila sudah sah satu hadis, maka itulah pendapatku. Bahkan kata Imam Syafi'i lagi mengatakan, "Kullu ma qultu fa kana an-nabi lahu qawli bima yasih fa hadithun nabi aula fala tuqalliduni." Setiap perkataanku bila berlainan dengan riwayat yang sahih dari Nabi SAW, hadis itu lebih utama untuk kalian ikut dan jangan kalian taklid kepadaku. Ini ada banyak sekali kata Imam Syafi'i. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal, jadi 4 imam, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "La tuqalliduni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'i wa la Auza'i wa la Thawri wa khudh min haitsu akhadhu." Jangan kalian taklid kepadaku. Jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Auza'i, jangan taklid kepada Imam Thawri, tetapi ambillah dari sumber mereka dari mana mereka mengambil. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Man radda hadits Rasulullah SAW fahuwa ala syafa halaka." Barang siapa menolak hadis Rasulullah, maka ia berada di tepi jurang kehancuran. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini tidak ada kewajiban untuk mengikuti mazhab. Semua imam mengatakan jangan kalian mengikuti aku. Ikuti Rasulullah SAW. Ada satu buku pernah ditulis oleh Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khajandi. Dia wafat tahun 1380 Hijriah. Berarti 50 tahun yang lalu. Dia tinggal di Mekah. Yang nanya kepada dia orang Jepang. Muslim Jepang ini berangkat haji, ketemu dengan Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khajandi. Ditanya. Jadi ada beberapa orang dari Muslim Tokyo ini nanya kepada dia. Pertanyaan diantaranya, apa hakikat tentang agama Islam? Apa makna madhab? Apakah seorang Muslim wajib mengikuti salah satu madhab? Kemudian beliau jawab menjadi satu buku. Jadi bukunya diberikan judul Hadiyatus Sultan ila Muslimi Biladil Yaban. Yaban itu Jepang artinya. Hadiyatus Sultan maksudnya Muhammad Sultan penulisnya.
Hadiyatus Sultan ila muslimi biladil Yaban. Hal al-muslim mulzamu bittiba'i madahib muayyan min al-madahib al-arba'ah. Hadiah dari Sultan Al-Ma'sumi Al-Hajandi kepada kaum muslimin negara Jepang. Apakah seorang muslim wajib mengikuti mazhab tertentu dari 4 imam mazhab? Nah, dijawab di buku itu, dan buku itu sudah ditahqiq oleh Syekh Salim bin Al-Hilali dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia buku itu. Saya ringkas di antara buku itu isinya, beliau menjelaskan dalam buku itu. Buku yang beliau tulis ada, saya punya bahasa Arabnya, dan tahqiqnya juga saya punya dalam bahasa Arab. Di antara isi buku itu, beliau menjelaskan bahwa asas agama Islam adalah mengamalkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu asas agama Islam. Kemudian kata beliau lagi, generasi sudah wafatnya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka telah merubah agama dan mewajibkan taklid kepada satu mazhab. Karena itu mereka pun berpecah belah. Kemudian beliau juga menjelaskan mengikuti mazhab atau akan membuat perpecahan dan perselisihan. Kemudian kata beliau lagi, imam besar yang wajib diikuti dan ditaati serta diteladani adalah Rasulullah SAW, bukan yang lain. Kemudian kata beliau lagi, barang siapa yang fanatik kepada seorang selain Rasulullah, maka ia adalah orang yang sesat dan bodoh. Fanatik kepada seorang, maka dia berarti barang siapa yang fanatik kepada seseorang selain Rasulullah, maka ia adalah orang yang sesat dan bodoh. Kemudian kata beliau lagi, apabila seorang meninggal dunia, ia tidak akan ditanya dalam kuburnya tentang mazhab. Kalau sudah meninggal, nggak akan ditanya. Kamu mazhabnya apa? Nggak akan ditanya. Atau tarekohnya. Namun yang akan ditanya, wahai kaum muslimin, yaitu apa yang Allah wajibkan kepadamu dari iman kepada Allah dan Rasulnya, dan apa yang kamu amalkan dari konsekuensi iman dan ilmu itu. Kemudian beliau menyeru agar umat Islam ini kembali kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Jadi beliau jelaskan tegas sekali. Ini orang muslim yang baru masuk Islam, dijelaskan tentang tidak adanya mazhab. Jadi begitu juga orang kalau menjelaskan tegas gitu. Sehingga orang tidak bingung. Kalau dikatakan ya kamu ikut mazhab apa aja, bingung. Dia jawab tegas dalam satu buku itu. Tidak ada mazhab. Kamu ikuti Rasulullah, Quran dan Sunnah. Jalannya melalui siapa? Melalui ulama jalannya. Bukan mazhab, ulama yang menjelaskan untuk mengikuti Quran dan Sunnah. Awalnya kalau orang bagaimana kita sebagai penuntut ilmu? Ya awalnya kita memang taklid, mengikuti. Kita tidak tahu dalil. Yang kedua, fase yang kedua, ya kita harus dalil, tahu, ittiba. Fase yang ketiga, kita bisa cari sendiri. Kalau kita sudah bisa bahasa Arab, cari dari kitab-kitab para ulama. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Sekarang kita akan bahas ikhwan fillah azakumullah tentang prinsip dakwah salafiyah. Setelah kita jelaskan bahwa manhaj salaf manhaj yang hak, sekarang apa prinsipnya? Yang pertama, prinsip dakwah salafiyah yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, baik tentang akidah, manhaj, ibadah, akhlak dan yang lainnya. Dalilnya sudah saya jelaskan tadi. Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau umat Islam ini mengikuti akidah yang benar, manhaj yang lurus, maka insya Allah Allah akan mempersatukan mereka di atas kebenaran. Karena Allah memerintahkan umat Islam untuk bersatu di atas kebenaran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia kamu jadi bersaudara. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah al-Fahmi salaf, dan ini sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua,
Prinsip yang kedua, berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Jadi prinsip dakwah salaf ini berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata karena Allah. Dan ini wajib dimulai oleh seluruh dai, seluruh ustaz. Jadi wajib bagi para dai memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan setiap dakwah yang tidak tegak di atas tauhid pada setiap tempat dan waktu, maka dakwahnya akan kurang dan akan membawa kepada penyimpangan dari siratal mustaqim. Bab dakwah tauhid merupakan prinsip yang besar dalam agama Islam ini. Dan para ulama sudah menulis kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Bahkan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali menulis khusus tentang masalah ini, Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah di jalan Allah yang penuh dengan hikmah. Artinya dakwah mengajak umat kepada tauhid, dakwah yang hak, dakwah yang benar. Justru dakwah yang sesuai dengan fitrah manusia. Makanya kemarin kita bahas tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan kita harus memulai dakwah ini dengan tauhid, karena semua nabi dan rasul memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Nggak bisa orang berpaling dari dakwah ini kepada dakwah yang lain. Dakwah yang ada ini banyak sekali orang memulai dakwahnya dengan macam-macam lah. Ada yang mulai dengan akhlak, ada yang mulai dengan fikih, ada yang mulai dengan politik, ada yang mulai dengan yang lainnya. Justru yang paling baik tauhid, karena kalau hati manusia baik dengan tauhid ini, maka seluruh tubuhnya akan baik. Kalau jelek, jelek juga seluruh tubuhnya. Maka dakwah pertama kali yang Nabi mulai tauhid, karena Allah menyuruh Nabi untuk memulai dakwah dengan tauhid. Sampai Nabi disuruh oleh Allah membersihkan hatinya dari apa? Dari kesyirikan. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maksudnya hatimu bersihkan dari kesyirikan. Kalau Nabi disuruh membersihkan diri dari kesyirikan dan juga disuruh membersihkan dirinya dari riya dan yang lainnya, apalagi kita. Jadi dakwah ini dakwah yang mengajak umat kepada tauhid. Dan dengan tauhid ini orang akan merasakan lezatnya iman. Dengan tauhid ini orang akan merasakan lezatnya iman. Maka Anda bisa rasakan banyak orang-orang yang sudah berlama-lama ngaji, bahkan tahunan ngaji, nggak merasakan lezatnya iman. Tidak merasakan nikmatnya ngaji itu, ilmu dan amal. Karena apa? Karena menggersang. Bahkan juga kadang-kadang tidak ada dijelaskan tentang bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dan bagaimana iman, arkanul iman, apa aja cabang-cabang iman. Jadi pernah dibahas. Apa cabang-cabang iman? Nabi menyebutkan iman itu cabangnya 60 lebih atau 70 lebih. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Fa'alaha qawlu la ilallah wa adnaha imatatul adha natarik wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi, iman itu lebih dari 70 cabang. Lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi iman itu la ilallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu bagian daripada iman. Nah ini kan dibahas. Yang paling tinggi itu la ilallah. Ini harus dibahas. Tentang rukunnya, tentang syaratnya, tentang maknanya, tentang konsekuensi la ilallah. Dan ini perlu waktu. Mungkin khutbah Jumat aja bisa 4 kali Jumat tuh pas la ilallah saja. Mungkin lebih daripada itu. Jadi harus dibahas dalam tauhid ini. Dan ini kalau kita bahas terus, kita rasakan nikmat. Anda bisa rasakan kajian-kajian umum, ya, ceramah umum dengan kajian tauhid, Anda bisa rasakan bedanya. Beda di hati itu beda. Kajian tentang tauhid itu beda. Jadi soal bertambah iman kita dan mengakar, dan kita akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Kalau orang yang ngaji puluhan tahun nggak merasakan nikmatnya tauhid itu, nggak merasakan dia. Karena apa? Nggak pernah dikaji. Nggak pernah dikaji. Tapi setelah dia mengikuti kajian tauhid, terasa iman itu terasa bertambah. Makanya ini Nabi menyebutkan bahwa iman 70 cabang, lebih dari 70 cabang, yang paling tinggi adalah Allah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu bagian daripada iman.
Ya, rasa malu, haya itu bagian daripada iman. Dan ini harus tumbuhkan malu itu, baik yang laki maupun yang perempuan. Kemudian juga tauhid asma wa sifat. Kemarin sudah kita bahas beberapa poin tentang asma wa sifat. Prinsip-prinsip dari asma wa sifat sudah kita bahas kemarin. Dan kemudian ya khairuddin azakumullah, bahwa dengan kita mendakwakan dakwah tauhid, kita telah mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran. Dengan kita memulai dakwah tauhid, kita telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dengan kita memulai dakwah dengan dakwah tauhid, kita mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Dan dengan dakwah tauhid ini, insyaallah umat ini akan mendapatkan karunia dan selamat. Bahkan kalau kita bahas tentang tauhid ini, la ilaha illallah, tegaknya langit dan bumi dengan kalimat ini. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, di awal-awal kata beliau bahwa kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini, dengan kalimat ini Allah menciptakan seluruh makhluk. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dengan kalimat tauhid ini Allah tegakkan langit dan bumi. Dengan kalimat tauhid ini Allah pisahkan antara muslimin dengan kafirin. Dengan kalimat tauhid Allah akan tegakkan timbangan pada hari kiamat. Dengan kalimat tauhid tegaknya kalimat jihad. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah tegaknya kalimat jihad. Dengan kalimat tauhid juga manusia akan digiring apakah dia masuk surga atau neraka. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya ini paling mulia. Jadi dakwah ini dimulai dengan tauhid. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang akhir hayatnya, dia masuk surga. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, masuk surga. Bahkan seorang kafir dia bisa jadi muslim dengan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ini harus kita mulai dan terus. Nggak boleh orang mengadakan perbaikan apapun juga kecuali dengan tauhid. Nggak ada perbaikan kecuali dengan tauhid. Karena seluruh nabi dan rasul memulai dakwah dengan tauhid. Perbaikan-perbaikan yang ada itu dimulai dengan tauhid. Meskipun mereka mengalami penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akhlak, dalam masalah yang lain, politik atau yang lainnya, tetap dimulai dulu dengan tauhid. Baru yang lain diperbaiki. Karena ini asas tegaknya seseorang dan juga baik dan buruknya amal seseorang tergantung tauhid, sempurna tidaknya tergantung tauhid. Makanya ini yang ditegaskan oleh Nabi kepada para dai, sahabat-sahabat ketika mereka akan dakwah di Yaman, ketika mereka akan dakwah ke Mesir, ketika mereka akan dakwah ke tempat yang lain, ke Syam, maka Nabi suruh mereka memulai dakwahnya dengan mentauhidkan Allah. Ini dakwah Ahlussunnah. Jadi meskipun kondisi atau problematika umat ini berbeda-beda, namun yang tetap menjadi prioritas utama adalah dakwah tauhid, mengajak umat pada tauhid. Jadi problem apa saja? Apakah berkaitan dengan ekonomi, apakah berkaitan dengan akhlak, apakah berkaitan dengan politik atau yang lainnya, tetap dimulai dengan tauhid. Makanya, khairuddin azakumullah, Nabi nggak pernah berhenti mendakwakan dakwah tauhid sampai akhir hayatnya. Sampai 5 hari menjelang wafat, Nabi sempat melaknat, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. 5 hari menjelang wafat. 5 hari menjelang wafat Nabi menegakkan dakwah tauhid. Jadi dari awal risalah sampai akhir menjelang wafat Nabi tetap mendakwakan dakwah tauhid. Kemudian masuk kita kepada yang ketiga, prinsip dakwah salaf yang ketiga, yaitu dakwah Ahlussunnah atau dakwah salaf ini mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Di dakwah Ahlussunnah mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Dan ibadah secara istilah seperti disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Kata beliau yang karena ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al al-zahira wal batinah. Ibadah adalah satu nama yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridai Allah berupa perkataan dan perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi ibadah satu nama yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridai oleh Allah berupa perkataan dan perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Itu ibadah. Dan ibadah ini nanti dibagi lagi oleh ulama, ada yang masuk ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Ya seperti khauf, takut, itu ibadah hati. Roja, mengharap, ibadah hati. Mahabbah, cinta, ibadah hati. Tawakal, ibadah hati. Tawakal. Kemudian juga yang lainnya lagi. Kemudian tasbih, tahlil, takbir, tahmid, syukur. Ini ibadah lisan. Ini sudah kita bahas pada waktu sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Kemudian salat, zakat, haji, jihad. Ini termasuk ibadah badaniyah, qalbiyah, fisik juga dan hati juga. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ibadah ini harus dilakukan semata-mata karena Allah dan dengan benar, dan inti daripada ibadah adalah tauhid. Maka Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah itu harus dasarnya tauhid kepada Allah Taala. Kemudian pilar-pilar ibadah yang benar. Pilar-pilar ibadah yang benar itu ibadah itu harus ada 3 rukun. Ibadah yang benar itu harus ada 3 rukun. Apa rukunnya? Yang pertama hub, cinta. Yang kedua khauf, takut. Yang ketiga raja, berharap. Jadi ibadah itu harus ada 3 rukun. Yang pertama cinta, yang kedua takut, yang ketiga raja, harap. Jadi cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan mengharap hanya kepada Allah SWT. Dan setiap cinta kepada Allah diiringi dengan rasa khauf, dan juga dibarengi dengan raja, mengharap. Maka Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman itu, mereka mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dia cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kemudian juga Allah mengisahkan tentang para nabi dan para rasul, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan penuh rasa cemas dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam ibadah kepada kami. Dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 90. Jadi setiap kita melakukan ibadah seperti sholat, yang pertama timbul rasa cinta kita kepada Allah. Yang kedua, harap kita kepada Allah dengan sholat ini mudah diterima dan mudah kita dimasukkan ke surga. Dan timbul rasa takut nggak diterima sholat kita, takut nggak sempurna sholat kita. Orang yang beriman adalah timbul rasa takut, al-khauf wal raja, takut dan harap kepada Allah SWT. Bahkan katakanlah para ulama, khauf dan raja itu seperti burung, sayap burung. Kalau di saat kita sehat, senang, yang harus timbul khauf, takut. Dikuatkan rasa takut. Karena apa? Karena umumnya orang yang senang, sehat, dan gembira banyak berbuat dosa dan maksiat. Maka timbulkan rasa khauf, takut kepada Allah. Sehingga akan ngerem dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Ketika dia susah, ketika dia sakit, maka yang dimunculkan, dikuatkan rasa harap. Karena apa? Umumnya di saat orang susah, di saat orang sakit, yang timbul putus asa. Maka kuatkan, yaitu
rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh seorang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus timbul 3 itu. Cinta itu harus ada. Cinta itu dasar, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah orang yang cinta kepada Allah. Jangankan orang yang beriman, orang kafir yang cinta kepada Allah. Cuma cinta mereka enggak benar. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunil andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu, patung-patung, sesembahan-sesembahan selain Allah yang mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman lebih sangat cintai kepada Allah. Di dalam ayat itu para ulama menjelaskan bahwa orang kafir juga mencintai Allah. Cuma di samping mereka cinta kepada Allah, cinta juga kepada benda-benda, kepada kubur-kubur, kepada patung-patung, kepada yang lain. Orang yang beriman sangat cinta kepada Allah SWT. Itu dasar, cinta itu kepada Allah harus dasar. Asas, setiap mukmin dan mukminah wajib dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mereka harus punya rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah Taala. Ini rukun daripada ibadah. Sekarang syarat dari ibadah. Syarat ibadah. Syarat ibadah yaitu 2. Yang pertama ikhlas. Yang kedua ittiba. Jadi ibadah itu syaratnya 2. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua ittiba. Ikhlas, sebab Allah berfirman, "Fa'budillah mukhlishan lahuddin", beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Atau ayat yang antum hafal, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Diperintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi ikhlas ini syarat diterimanya ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 31. "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Insya Allah akan cinta kepada kamu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi disuruh kita untuk ittiba Rasulullah. Mengikuti Rasulullah. Bukan mengikuti ustaz. Bukan mengikuti kiai. Bukan mengikuti habib. Tapi mengikuti Rasulullah. Seandainya kalian mengikuti Rasulullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Ayat ini dikatakan ayatul mihnah. Mihnah itu artinya ujian. Jadi orang-orang munafik di Madinah itu mereka mengatakan, ya kami cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah. Allah turunkan ayat ini sebagai cobaan dan ujian. Kalau betul mereka cinta, ikuti Rasulullah. Ternyata mereka tidak ikuti Rasulullah, orang-orang munafik. Maka dikatakan ayat mihnah, cobaan. Jadi syarat ibadah itu 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Kalau dia mengamalkan amalan yang Nabi gak contohkan, ya tertolak. Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang gak ada contoh dari kami, tertolak amal itu. Mari saya contohkan orang yang sholat. Dia sholat subuh, dia katakan, "Saya ikhlas karena Allah, saya melakukan sholat subuh 3 rakaat." Ikhlas, nggak diterima. Kenapa? Dia mengikuti contoh Rasulullah SAW. Mengikuti contoh Rasulullah. Atau sholatnya asar 5 rakaat, nggak akan diterima. Kenapa? Tidak ittiba. Atau puasa, saya ikhlas, saya puasa karena Allah. Cuma saya puasa bukan bulan Ramadan. Saya puasa bulan Rajab sebulan. Ganti Ramadan. Nggak akan diterima. Atau 2 bulan dia puasa. Nggak diterima. Kenapa? Tidak ittiba. Nggak mungkin. Contoh Rasulullah SAW. Contoh.
Orang tawaf 7 kali, tapi tawafnya di rumah. Gak akan diterima. Ikhlas, pokoknya saya tawaf 7 kali. Atau umpamanya jaraknya jauh nggak apa-apa, yang penting saya ikhlas. Gak diterima. Kenapa? Gak ikuti contoh. Orang tawaf yang ada cuma satu di Ka'bah aja, tempat lain gak ada untuk tawaf, hanya di Ka'bah. Jadi ini semuanya harus mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ittiba nggak akan diterima. Makanya ini syarat ibadah. Makanya kita mengajak umat Islam ini kepada ibadah. Makanya dakwah salaf ini terus mengajak umat ini untuk umat Islam supaya ikhlas dan ittiba. Bahwa kalau kita lihat banyak ibadah-ibadah yang nggak sesuai dengan sunnah, maka kita jelaskan bahwa yang sesuai dengan sunnah seperti ini. Anda lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Surah Al-Baqarah ayat 112. Allah berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Allah dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Diartikan dalam tafsirnya bahwa aslamu wajhahu artinya memurnikan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Wa huwa muhsin artinya berbuat kebajikan, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhlas dan ittiba. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah, para ulama sering mengatakan bahwa inti agama Islam ini dibangun di atas 2 pilar. Sering para ulama menyebutkan dalam kitab-kitabnya, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtidah Shiratal Mustaqim dan juga yang lainnya, bahwa inti agama Islam dibangun dari 2 pilar. Pilar yang pertama yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua, jadi yang pilar pertama, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Pilar yang kedua, kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan dan Rasulullah syariatkan, tidak dengan bid'ah. Yang kedua, pilihan kedua, kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan dan Rasulullah syariatkan, tidak dengan bid'ah. Ini 2 pilar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengajak kaum muslimin agar mereka ikhlas dalam ibadah dan juga agar mereka mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang perlu diingat, ikhwan fillah, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat, kita pun tetap berusaha bagaimana supaya kita ikhlas dalam ibadah. Kita pun demikian, meskipun kita sudah mengikuti contoh Rasulullah, sholatnya, puasanya dan segala macam, tetap kita harus berusaha bagaimana supaya kita ikhlas. Dan setelah kita berusaha untuk ikhlas, kita juga memohon kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Itu yang dilakukan oleh para ulama salaf demikian. Kemudian yang keempat, prinsip dakwah salafi yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik dan berbagai macam bentuknya. Jadi memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik. Jadi syirik ini artinya menyekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah dengan apa saja? Apakah mereka menyekutukan Allah dalam berdoa, dalam meminta, dalam bernazar, dalam istighatsah, dalam isti'anah, dalam tawakal, dan yang lainnya. Dan contoh-contohnya, keyakinan-keyakinan yang salah sudah saya contohkan kemarin. Ada berapa tuh? 15 atau 16? Keyakinan-keyakinan yang salah yang diyakini oleh kaum muslimin. Ada 16 contoh itu saya sebutkan dengan contoh-contohnya. Jadi kita harus menghilangkan semua keyakinan-keyakinan syirik yang masih diyakini oleh kaum muslimin. Jadi wajib memberikan kaum muslimin dari bahaya syirik. Kenapa? Syirik ini dosa besar yang paling besar. Nggak diampuni oleh Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Dan juga
Allah nggak mengampuni dosa berbuat syirik. Dan selain itu diampuni dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang ia kehendaki. Barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat kezaliman, berbuat dosa yang besar. Jadi syirik itu merupakan dosa besar yang paling besar. Apakah syirik dalam tauhid rububiyah, apakah syirik dalam tauhid uluhiyah, maupun syirik dalam asma wa sifat. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, syirik ini banyak sekali ya yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan sudah saya contohkan sebagiannya kemarin. Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah, berdoa, meminta kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, menyembelih bukan karena Allah, tawakal kepada selain Allah, bertaubat kepada selain Allah. Kemudian juga mereka meminta kepada selain Allah, minta tolong di saat sulit kepada selain Allah, dan yang lainnya. Ini bentuk-bentuk kesyirikan. Dan banyak kesyirikan ini, ikhwan fillah, azakumullah, sangat banyak bahayanya. Ya, di antaranya tentang bahaya kesyirikan itu, ya, dia merupakan dosa besar yang paling besar. Syirik akan menghapuskan amal kebajikan. Syirik menyebabkan pelakunya bisa kekal dalam neraka. Syirik sebab-sebab disia-siakannya darah dan harta pelakunya. Syirik juga sebab diharamkannya seseorang masuk surga. Kemudian juga laki-laki muslim tidak boleh kawin dengan laki-laki dan wanita yang musyrik, nggak boleh. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Dan yang paling takuti oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dosa syirik. Yang paling takuti oleh Rasulullah SAW dosa syirik. Jadi ini bahaya dari kesyirikan, menghapuskan amal dan diharamkan surga. Kalau orang bertanya, apa sebab terjadinya kesyirikan? Dijelaskan oleh para ulama, di antara sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi ini, yang pertama sebabnya gulu. Apa gulu itu? Berlebih-lebihan. Gulu, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Sebab yang pertama, sebagaimana umatnya Nabi Nuh alaihissalam itu menjadikan ulama-ulamanya sebagai dibuatkan patung. Mereka pada berlebihan. Ya, ulama-ulama ini supaya untuk dikenang, ya dibuatkanlah patung. Setelah mereka meninggal dunia, akhirnya tidak disembah, tapi setelah itu disembah oleh orang-orang sesudahnya. Jadi, wala tadrunna wadda wala su'a wala yaghutha wa ya'uq wa nasra, itu semua nama-nama orang soleh. Yang tadi nggak disembah pun disembah. Gulu. Makanya kita nggak boleh gulu berlebihan kepada orang soleh, nggak boleh. Yang nanti orang soleh itu akan disembah. Seperti yang terjadi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebab kesyirikan karena taklid buta. Karena taklid buta. Yang ketiga, yaitu sebabnya karena bodoh. Tidak arti bodoh terhadap hakikat agama Islam. Dan sudah kita bahas kemarin, bos, hakikat agama Islam adalah agama tauhid. Jadi bodoh terhadap hakikat dari agama Islam ini. Tiga, berbuat syirik. Yang keempat, adanya hadis-hadis palsu. Ya, hadis palsu yang dibuat-buat oleh orang untuk mengadakan kesyirikan, apakah kepada kubur tertentu. Kadang ditambah-tambah dengan cerita-cerita khurafat. Makanya yang kelima saya sebutkan bahwa sebab-sebab kesyirikan adanya cerita-cerita dusta. Cerita-cerita dusta, cerita bohong tentang penghuni kubur,
tentang nenek moyang atau yang lainnya. Cerita dusta. Atau yang keenam, tidak sampainya dakwah yang hak ini karena adanya permusuhan terhadap para dai yang menyerukan kepada tauhid. Tidak sampainya dakwah yang hak ini karena adanya permusuhan terhadap para dai yang menyerukan tauhid. Itu di antara sebab-sebab terjadinya kesyirikan. Itu di antaranya. Masih banyak lagi sebab-sebab yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kelima, di antara prinsip dakwah ahlu sunnah, yaitu berdakwah mengajak manusia kepada ittiba dan memerangi taklid buta. Yaitu berdakwah kepada ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah dan memerangi taklid buta. Berdakwah kepada ittiba, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah dan memerangi taklid buta. Kalau disebutkan tentang ittiba itu artinya mengikuti dengan dalil. Pada asalnya diambil dari kata ittaba'a syai'a wattabi'u. Ittaba'a yattabi'u, yaitu berjalan di belakang. Mengikuti maksudnya berjalan di belakang. Ittaba'a yattabi'u. Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang dikatakan ittiba itu ialah seseorang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi ittiba itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal yaitu seseorang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini disebutkan dalam Masail Imam Ahmad. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, bahwa kita berdakwah ini mengajak manusia untuk ittiba, bukan untuk taklid kepada guru atau ustadz atau yang menyampaikan, tidak. Justru kita mengajak umat Islam ini untuk ittiba kepada Rasulullah SAW, karena yang wajib diikuti yaitu Rasulullah SAW. Maka pernah dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim kepada tokoh-tokoh ahlul bid'ah pada zamannya, kata Imam Ibnu Qayyim, kenapa apa yang saya sampaikan kepada kalian dari Quran dan Sunnah, kenapa kalian tolak? Sekarang umpamanya kalau seandainya Rasulullah hidup di tengah-tengah kita, apakah kalian akan berani menolak sunnahnya? Tidak. Kenapa kalian tolak apa yang saya sampaikan? Jadi, kenapa kalian tidak ittiba kepada Rasulullah? Kenapa kalian masih mengikuti tokoh-tokoh kalian? Karena kalian sebutkan kata fulan. Kenapa kalian ikut Rasulullah? Itu disebutkan oleh Imam Qayyim dan kitabnya Madarijus Salikin. Bahkan ulama yang lain mengatakan lagi, kita tidak akan ditanya oleh Allah SWT tentang fulan tidak akan ditanya. Allah akan tanya kepada kita, kenapa kalian tidak mengikuti Rasulullah? Allah tidak akan tanya, kenapa kalian menyalahi orang banyak? Kenapa kalian tidak mengikuti orang banyak? Allah tidak akan tanya, tapi Allah akan tanyakan satu aja. Kenapa kalian tidak mengikuti orang ini, yaitu Rasulullah SAW? Kenapa tidak ikut? Kenapa kalian ikutin ulama fulan, syekh fulan, ustadz fulan, tokoh fulan? Kenapa tidak ikut Rasulullah? Itu akan ditanya oleh para kiamat nanti. Kenapa tidak ikut Rasulullah? Dalil jelas, hujjah jelas dan sudah sampai. Kenapa tidak ikut? Nah, orang kan masih banyak mengikuti kata fulan. Bahkan penyesalan yang terjadi pada hari kiamat, ketika orang dia bangga dengan tokoh-tokohnya, dengan pembesar-pembesarnya, dia bangga, dia ikuti, nyesal pada hari kiamat. Seperti yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yauma taqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya ata'na Allah wa ata'na Rasulah wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Qalu rabbana atim di'faini min al'adabi wal'anhum la'nan kabira. Ketika mereka dibolak-balikan dalam api neraka, mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami menyesal. Kami mentaati ata'na sadatana wa kubara'ana. Kami mentaati
pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila, mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Mereka berkata lagi, wa qalu rabbana atin di'fain minal adzab. Berikan kepada mereka azab 2 kali lipat. Wal anhum la'nan kabira. Laknat mereka dengan laknat yang besar. Penyesalan pada hari kiamat Allah abadikan dalam surah Al-Ahzab, di menjelang akhir surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atin dhi'fain al-'adzabi wa annahum la'nan kabira. Ingatlah tatkala Allah membolak-balikan wajah mereka dalam neraka, mereka berkata, ya laitana, celaka kami, ata'na Allah wa ata'na rasulah, celaka kami, kenapa kami tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Jadi celaka kami, kenapa kami tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Mereka berkata, wahai Rabb kami, sungguhnya kami mentaati pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, mereka menyesatkan kami dari Allah. Mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Maka mereka katakan, ya Allah, berikanlah kepada mereka 2 kali lipat azab dan laknatlah mereka. Jadi yang kita jadikan ittiba itu Rasulullah, ikutan kita Rasulullah, jangan yang lain. Kalau yang lain nanti akan timbul penyesalan di neraka nanti. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga abadikan dalam Al-Quran lagi, itu bisa lihat dalam surah Al-Furqan, tentang orang-orang yang menjadikan teman selain Rasulullah akan menyesal. Di dalam surah Al-Furqan, surah 25, ayat 27, 28 dan 29. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil-insani khazula. Coba antum baca. Ulangi lagi. Nah. Saya membaca salah. Coba baca lagi. Iya. Ya. Ayat 27 sampai 29. Wa yawma ya'udu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Ya, artikan. Pada hari 27. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit 2 jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. 28. Wahai, celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. 29. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Iya. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Ingatlah tatkala orang zalim menggigit kedua tangannya, dia gigit kedua tangannya, menyesal. Orang menyesal itu biasanya gigit tangannya. Gini, gigit tangannya itu. Ya laitani, alangkah baiknya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata, celaka aku. Laitani, kenapa aku menjadikan, alangkah baiknya kalau aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah datang Quran kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan syaitan itu menipu manusia. Ya Allah sudah ingat di sini. Kenapa nggak ambil jalan bersama Rasulullah? Justru diambil jalan bersama teman-teman yang lain, teman akrabnya yang menyesatkan dia. Meskipun temannya akrabnya ahli ibadah, tapi nggak ittiba Rasulullah. Temannya baik, dia hafal Quran, tapi nggak mengikuti Rasulullah SAW. Ada orang-orang yang hafal Quran, tapi nggak ikut Rasulullah, ada. Khawarij. Khawarij hafal Quran, sholat malamnya rajin, puasanya rajin,
tapi justru dia menyimpang dari pemahaman para sahabat yang kemudian dia memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda dan mengkafirkan Ali dan yang lainnya sampai dibunuh oleh Ali subhanahu. Dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu dan sebagian besar mati dan kemudian sebagiannya lari. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, ini tentang masalah ittiba. Kita wajib ittiba kepada Rasulullah dan yang wajib kita ikuti hanya Rasulullah, bukan yang lain. Dan kita mengajak umat Islam ini untuk mengikuti dan berpegang pada sunnah, bukan kepada madhab. Tadi sudah saya bawakan penjelasan para imam madhab, Al-Quran dan sunnah. Kedudukan Quran dan sunnah ini sama dengan Al-Quran dalam memberikan hukum, sama. Bahkan sampai dikatakan oleh seorang tabi Hasan bin Atiyah bahwa Jibril menurunkan kepada Rasulullah sunnah sebagaimana menurunkan Al-Quran. Ini akhir ini sahih dari Imam Darimi dan juga Abu Daud dalam kitabnya Marasil dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah dan yang lainnya. Jadi ittiba Rasulullah merupakan jalan untuk mewujudkan tauhid kepada Allah dan juga dengan ittiba akan memperoleh keridhaan Allah SWT. Dan juga kalau kita ajak umat Islam untuk ittiba dalam rangka mengajak mereka untuk mencintai Rasulullah. Kalau konsekuensi orang mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, saya cinta kepada Allah, cinta Rasulullah, konsekuensi cintanya apa? Ittiba, bukan ibtidah. Ittiba menurut Rasulullah bukan ibtidah. Ibtidah itu artinya mengadakan bid'ah. Harus ittiba, bukan ibtidah. Jadi konsekuensi orang mengatakan beriman kepada Allah Rasulnya atau mengatakan cinta, wajib kita mencintai Nabi lebih dari cinta kita kepada orang tua kita, istri kita, anak kita. Wajib mencintai Nabi lebih dari cinta kita kepada istri, anak, orang tua dan seluruh manusia. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nas ajmain. Tidak beriman seorang dari kamu sampai aku, itu Rasulullah, lebih dicintai daripada dia mencintai bapaknya, istrinya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik. Jadi ittiba ini hukumnya wajib. Mentaati Rasulullah mutlak. Kalau mentaati orang tua tidak mutlak. Artinya wajib kita taat orang tua, wajib berbakti. Tapi kalau orang tua menyuruh maksiat nggak boleh taat. Nggak boleh taat kalau menyuruh maksiat. Tapi Rasulullah mutlak taat. Dan ini yang jalan membawa manusia ke surga dengan taat kepada Rasulullah SAW. Sampai Nabi pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat, siapa yang enggan Rasulullah? Yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Yang tidak taat, berarti dia enggan masuk surga. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Jadi taat Rasulullah sifatnya mutlak. Makanya kita ajak umat Islam ini untuk mentaati Rasulullah SAW dan mengancam juga orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah, yang tidak ittiba, orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah, yang tidak ittiba kepada Rasulullah, maka diancam mereka dengan kesesatan. Antum bisa lihat ayatnya di dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Dalam surah An-Nur surah 24 ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang menyalahi perintahnya Nabi, akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Timpa fitnah, timpa azab yang pedih. Fitnah ini macam-macam ya, bisa kemunafikan, bisa bid'ah, bisa kekufuran kalau orang kalau sudah menyalahi perintahnya Rasulullah. Kemudian tadi saya sebutkan akan bid'ah nazakumullah. Bahwa ittiba kepada Nabi itu tidak akan terwujud melainkan dengan kita melakukan beberapa
beberapa perkara. Umpamanya Syekh Utsaimin menyebutkan di sini. Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa ittiba kepada Nabi SAW tidak akan terwujud sebelum amal yang dilakukan sesuai dengan 6 perkara. Yang pertama sebab, yang kedua jenis, yang ketiga kadar, yang keempat kaifiat, yang kelima waktu, yang keenam tempat. Yang pertama sebab. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, di dalam buku beliau tentang masalah sunnah, wajibnya berpegang pada sunnah. Yang pertama sebab, ya orang melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala yang diiringi dengan satu sebab yang tidak disyariatkan, maka ibadah itu menjadi bid'ah dan tidak diterima oleh Allah. Dia melakukan ibadah yang diiringi dengan satu sebab yang tidak disyariatkan. Dicontohkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di sini, seperti sebagian kaum muslimin menghidupkan malam Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal dengan ibadah tertentu, dengan tahajud, atau malam 27 Rajab dengan ibadah tertentu. Sebabnya apa? Kalau dikatakan menghormati Nabi, nggak ada Nabi melakukan demikian. Contohnya nggak ada. Sebab yang lakukan ini tidak ada. Kenapa harus melakukan sholat tahajud di malam itu? Sedangkan malam yang mulia saja nggak boleh kita sengaja khusus tahajud pada malam itu. Contohnya malam Jumat. Ini malam yang mulia, malam Jumat. Dan hari yang mulia hari Jumat. Tapi sengaja orang umpamanya malam Jumat tahajud atau siangnya di hari Jumat puasa, nggak boleh, dilarang. Sampai ada larangan khusus dari Nabi tentang itu. Nggak boleh kalau mengkhususkan malam Jumat dari malam-malam yang lain. Nggak boleh juga mengkhususkan hari Jumat dengan puasa dari hari-hari yang lain. Jadi ini sebabnya harus sesuai. Sebabnya apa dia melakukan demikian? Yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jenis. Jadi ibadah sesuai yang disyariatkan oleh Allah tentang jenisnya. Seperti orang berkurban, dia berkurban dengan kuda, nggak ada, yang nggak diterima oleh Allah. Karena kurban yang pertama dengan kambing, sapi, dan onta. Jadi jenis yang tidak ada nggak boleh. Yang ketiga kadar. Artinya maksudnya kadar ini jumlah ya, atau ukuran, atau bilangan. Seperti yang tadi saya contohkan, seperti sholat zuhur. Dia sholat zuhurnya 5 rakaat, nggak diterima. Atau sholat subuh 3 rakaat, nggak diterima. Berapa kadarnya jumlahnya? Dari Nabi 4 sholat zuhur dan 2 sholat subuh. Kemudian yang keempat, kaifiyat, cara. Jadi caranya pun harus sesuai dengan Nabi, seperti sifat sholat Nabi dari takbir sampai salam harus sesuai. Ketika seseorang sholat dimulai dari sujud, baru ruku, baru berdiri, tidak diterima oleh Allah. Kaifiyatnya sama juga dengan haji, harus jelas kaifiyatnya. Kemudian waktu umpamanya berkurban itu waktunya tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi ada orang berkurban tanggal 1 Dzulhijjah, nggak diterima. Waktunya sudah ditentukan. Jadi tentukan tentang waktu. Begitu juga sholat, itu sudah ditentukan waktunya. Sholat masuk waktu nggak diterima. Begitu juga haji. Adanya bulan haji. Kalau orang haji di bulan Ramadan nggak diterima. Yang keenam tempat. Di tempat seperti i'tikaf umpamanya. I'tikaf nggak bisa dilakukan kecuali di masjid. Maka umat Islam harus punya masjid. I'tikaf nggak bisa dilakukan di rumah, nggak bisa juga dilakukan di musola, tapi harus di masjid yang digunakan adzan 5 waktu dan diadakan sholat Jumat di tempat itu.
Menggunakan ada 5 waktu dan ada sholat Jumat tempat itu i'tikaf. Harus di masjid. Nggak bisa dilakukan tempat yang lain. Itu tempatnya. Ya seperti tawaf, tempatnya harus di Ka'bah, nggak bisa tempat yang lain. Jadi ini 6 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian kita kembali lagi kepada prinsip yang tadi, yang kelima, bahwa Ahlus Sunnah berdakwah mengajak manusia kepada ittiba, memerangi taklid buta. Kalau tadi ittiba mengikuti dengan dalil, adapun taklid mengikuti tanpa dalil. Mengikuti tanpa dalil, taklid buta ini mengikuti tanpa dalil. Maka seorang nggak boleh taklid dalam beragama ini. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan in amana wa in kafara kafar fa innahu la uswata fis syarr. Kata Ibnu Mas'ud, ketahuilah, janganlah kalian taklid kepada seorang dalam beragama. Jika orang itu beriman, ia pun beriman. Jika orang itu kafir, ikut kafir. Sebab tidak ada teladan dalam kejelekan. Jadi banyak ayat-ayat yang mencela taklid, banyak. Di antaranya dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 36. Al-Isra surah 17 ayat 36. Begitu juga dalam surah Az-Zukhruf ayat 23-24. Dan tadi sudah saya bawakan penjelasan para ulama tentang tidak boleh taklid Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya yang keenam. Yang keenam prinsip dakwah salafi yang keenam, bahwa Ahlus Sunnah memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalamnya. Jadi Ahlus Sunnah ini memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalamnya. Maka Syekh Shalih Fauzan menyebutkan di dalam kitabnya, kata beliau, jihad melawan orang-orang kafir itu dengan harta dan senjata, sedangkan jihad melawan orang-orang munafik adalah dengan hujjah dan perdebatan. Jadi memerangi bid'ah, dan bid'ah ini sesuatu yang baru dalam agama, yang dimasukkan ke dalam agama ini. Dan Nabi tinggalkan agama Islam ini dalam putih bersih, tidak ada bid'ah di dalamnya. Dan banyak orang-orang yang tabu menyebutkan tentang masalah bid'ah ini. Padahal yang pertama kali menyebutkan tentang bid'ah itu sesat Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus tabu? Karena orang kadang untuk menyebutkan kata kalimat-kalimat bid'ah berat sekali rasanya. Bahkan apalagi sudah dicemarkan oleh berbagai orang. Kalau menyebutkan kalimat bid'ah bisa membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Ini salah. Kalau kita jelaskan dengan proporsinya, yang pada tempatnya kita jelaskan. Tapi tidak semua tempat harus kita jelaskan tentang bid'ah. Tidak. Kita lihat kondisi. Di mana tempat yang kita berdakwah, kita lihat umumnya. Kalau orang-orang awam, kita sampaikan mereka bagaimana mentauhid kepada Allah, bagaimana beribadah dengan benar. Nggak usah disebut kalimat bid'ah pada mereka. Lihat kondisi. Di mana harus menyampaikan. Jadi bukan terus, Nabi kan menyebutkan bid'ah. Iya, lihat kondisinya. Tapi kemudian menafikan bid'ah dari lisan para da'i, para ustadz, yang nggak benar. Bahwa harus disampaikan. Karena ini berbahaya buat Islam. Yang pertama kali menyampaikan tentang bahaya bid'ah Rasulullah. Kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru bid'ah, setiap bid'ah sesat. Bahkan dalam hadis yang lain, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi yang lainnya. Bahkan dalam riwayat Imam Nasai dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan itu Nabi bawakan dalam khutbah Jumat. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesalahan tempat yang neraka. Nabi yang mengatakan demikian. Yang bersabda demikian Rasulullah SAW. Bahkan dijelaskan setelah Rasulullah, sahabat-sahabat juga mengatakan demikian. Sampai sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang memandang baik. Meskipun orang memandang baik. Maka dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah.
Dan itu pendapat yang kuat, yang rajih dari para ulama, bahwa tidak ada bid'ah yang hasanah. Dan itu sudah dibahas panjang lebar oleh Imam Asy-Syatibi. Kitab yang paling bagus yang membahas tentang masalah bid'ah ini yaitu kitabnya Imam Syatibi, Al-I'tisam, yang sudah ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Pernah ditahqiq juga oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, tapi tidak sempurna. Yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur lebih lengkap, 4 jilid. Dalam bahasa Arab belum terjemahkan, itu bagus sekali. Itu membahas tentang masalah bid'ah dan beliau bantah orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Yang ada kata beliau bid'ah itu semuanya sesat. Tapi bid'ah juga bertingkat-tingkat, tidak satu. Bertingkat-tingkat. Enggak semua juga orangnya sama, beda. Ada orang awam dengan tokoh al-bid'ah beda. Muamalah pun beda dengan mereka, tidak bisa disamakan. Itu dibagi, dijelaskan panjang lebar oleh Imam Syatibi. Saya jelaskan juga di buku ini, Mu'jizat Masalah, dan juga saya jelaskan di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau bertanya apa sih yang dimaksud dengan definisi bid'ah? Kata Imam Syatibi rahimahullah yang wafat tahun 790 Hijriah, kata beliau begini, Al-bid'atu tariqatun fi ad-din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi cara baru yang dinisbatkan kepada agama, dimasukkan dalam agama, cara baru. Dan dibuat-buat seolah-olah menyerupai agama ini, menyerupai syariat. Tujuannya berlebihan dalam ibadah kepada Allah. Artinya ibadah itu sudah sempurna, cuma ditambah dengan tujuan untuk berlebihan dalam ibadah. Makanya tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dan ini dilarang dalam Islam berbuat bid'ah. Banyak ayat-ayatnya dan juga banyak hadisnya tentang larangan berbuat bid'ah. Dan Nabi melarang, dan ciri-ciri juga bid'ah banyak disebutkan oleh para ulama, dan sebab-sebabnya juga banyak. Dan kita memperlakukan ahlul bid'ah tidak sama satu dengan yang lainnya. Dan kita juga harus hikmah dalam berdakwah, mengajak mereka dengan cara yang baik. Bagaimana supaya dia mengikuti Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat dengan baik juga. Sebab dakwah itu dimulai dengan arif wali, dengan lemah lembut. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan lemah lembut, yang ketiga dengan kemampuan, yang keempat dengan sabar. Dan juga kita bukannya mencela orang berbuat bid'ah, ya kamu bid'ah, kamu ahlul bid'ah, kamu sesat, ya orang akan terima. Kita lihat orangnya. Kita sampaikan dengan cara yang baik. Ini apa yang antum jalankan ini, ada nggak keterangannya, ada nggak dalilnya? Mungkin kalau kita kalimatnya baik, insya Allah dia akan terima. Tapi kadang-kadang orang, memang dia menolak. Kalau dia menolak, nggak ada masalah. Wajar, dakwah itu ditolak wajar. Dan kita perlu sabar. Cuma jangan kemudian timbulnya caci maki. Nah itu yang nggak benar. Kadang-kadang ketika dakwah nggak diterima, timbulnya mulut ini caci maki, nggak boleh. Justru doakan mereka supaya mereka masuk dalam ajaran yang hak. Doakan mereka agar mereka dapat hidayah. Ketika kita mencela, mencaci maki, menghina, apa manfaatnya? Nggak ada manfaat sekali. Dia sudah nggak mau terima, kemudian kita cela, kita dosa, dan tambah jauh dia dengan Islam ini. Tapi kalau kita dekati, dakwakan, itu insya Allah dapat hidayah. Betapa banyak tokoh-tokoh al-bid'ah yang kemudian dia mengikuti ajaran yang hak ini dengan lemah lembut. Bagaimanapun juga tetap aja yang namanya bid'ah tetap berbahaya. Makanya dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kata beliau, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat itu orangnya nanti taubat. Dia berbuat maksiat diingatkan dia akan taubat. Tapi orang berbuat bid'ah nggak mau taubat dia sampai akhir hayatnya. Sulit dia untuk taubat. Kenapa? Dia anggap apa yang dilakukan benar, sesuai dengan sunnah. Makanya pernah dikatakan oleh
Ini hadis Nabi. Nabi pernah bersabda, "Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada bid'atahu." Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat dari para pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hadis ini hasan. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir dan dijelaskan hadis ini oleh para ulama terdahulu, yaitu oleh Syekhul Islam. Maksudnya ditutup pintu taubat itu bukan berarti nggak boleh taubat mereka, tidak. Ditutup pintu taubat artinya mereka ini sulit untuk taubat karena bid'ahnya mereka sudah mengakar, sudah puluhan tahun. Makanya juga saya ingat kepada antum, ketika antum mendakwakan kepada orang tua, kepada sanak famili, itu perlu kepada kesabaran. Nggak bisa orang itu disamakan dengan kita. Kita alhamdulillah dapat hidayah mudah dari Allah SWT dan bisa melaksanakan juga dengan mudah. Kita dapatkan kitab-kitab yang berkaitan tentang sunnah dan bid'ah juga mudah dan kita bisa baca dan kita bisa amalkan. Tapi orang tua kita, saudara kita, famili kita, kadang-kadang jauh. Baca pun nggak pernah sempat baca. Makanya kita dakwakan dengan cara yang baik pada mereka, dengan lemah lembut, dengan sabar, insya Allah mereka akan dapat hidayah. Cuma nggak bisa seperti kita. Sekarang kita dakwakan, sekarang harus ikut. Tidak. Betapa banyak ada, untuk perhatikan. Nabi SAW berdakwah kepada berapa tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy 20 tahun baru masuk Islam. Dimusuhi Nabi, diperangi sampai waktu Batu Makkah masuk Islam. Sudah 20 tahun zaman Nabi baru masuk Islam. Jadi ada yang seperti itu. Seperti Abu Sufyan, anaknya dinikahi oleh Nabi, Ummu Habibah. Dinikahi oleh Rasulullah. Tapi baru masuk Islam kapan? Setelah 20 tahun Nabi berdakwah. Jadi kita juga demikian. Ada orang-orang yang dulu nggak senang dengan kita. Bahkan ada tokoh nggak senang dengan dakwah kita ini. Sekarang ikut. Sahabat. Kita bertemu dengan dia, ucapkan Assalamualaikum. Dia Muslim. Dia bukan orang kafir, dia Muslim. Kita Assalamualaikum. Kita senyum. Kita ada buku, kita berikan buku dan segala macam. Insya Allah hidayah. Maka perlu kepada waktu dan lama waktunya. Perlu kepada kesabaran. Jadi kita ngajak mereka untuk mengikuti Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi Salaf. Saya pikir cukup karena sudah masuk waktu asar. Nanti pada asar kita lanjutkan dengan tanya jawab dan juga sedikit dari lanjutan prinsip dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.